Oke, adalah masalah pneumonia. Yang akan ditanya terkait ini masalah keperawatannya nanti yang diangkat bersihan jalan napas, pertukaran gas, dan pola napas. Untuk pola napas pada anak ada tambahan data. Kalau di dewasa kan di KMB ada retraksi dada. Kalau di anak pernapasan cuping hidung. Untuk pneumonia diperhatikan kalau muncul di soalnya tanda gejalanya demam, menggigil, berkeringat, kemudian ada sputum, napas cuping hidung. Nah ini nih, napas cuping hidung, retraksi dada, ini masalah data mayor untuk pola napas. Kemudian kalau ronki, suara pernapasan bronkial, ini untuk bersihan jalan napas, gitu ya. Oke, itu posisi oksigen, cairan, istirahat. Oke, enggak lah nanti kita bahas. Oh, kayaknya ini dibahas lah di bawah satu-satu. Oh, kalau anak ini ya. Oke, kita satu-satu berarti. Istirahat, oke. Untuk penanganannya, kasih oksigen itu untuk pola napas atau pertukaran gas. Kemudian demam itu data tunggal, hipertermi turunkan suhu, anjurkan tetap menyusui biasanya. Kompres hangat untuk hipertermi. Minum hangat itu kalau dahak sulit dikeluarkan. Kalau ada jawaban biasanya nggak dijadikan jawaban ya. Jawabannya biasanya dikasih terapi inhalasi gitu ya. Fisioterapi kalau dikasih terapi inhalasi. Kalau ada kata-kata dahak sulit dikeluarkan, perawat sudah menganjurkan minum hangat dan terapi inhalasi. Apa tindakan selanjutnya? Jawabannya fisioterapi dada. Tapi kalau belum dibilang dikasih terapi inhalasi, kasih terapi inhalasi dulu gitu ya. Jadi urutannya inhalasi baru fisioterapi dada. Kalau nggak inhalasi pengencer dahak gitu ya. Atau bronkodilator. Ini sama nih. Itu itu untuk di eh, pneumonia. Kalau di TB biasanya yang ditanya adalah oke, tanda gejalanya kita ini kan di soalnya dimunculkan kayak gini paling. Yang arah ke TB, batuk lebih dari 3 minggu, kemudian berkeringat pada malam hari, penurunan berat badan, nah itu ngarahnya ke TB. Walaupun tidak didiagnosa TB langsung, kalau ada tanda gejala kayak gini berarti ngarahnya ke TB. Tindakannya biasanya lebih ke pencegahan penularan gitu ya. Oke, kemudian nutrisinya TKTP, masalahnya sama bersihan jalan napas, pola napas sama pertukaran gas. Oke, aspiksia. Aspiksia biasanya derajat aspiksia gitu ya. Yang ditanya biasanya nilai Apgar-nya. Apgar. Nanti kita bahas nilai Apgar. Oke. Nah, ini derajat aspiksia berat itu nilai Apgar-nya 0 sampai 3, sedang 4 sampai 6, ringan 7 sampai 9 gitu ya. Nah, ini yang muncul soalnya kemungkinan besar tahun ini muncul adalah penanganan aspiksia. Diingat ya, pertama hangatkan, posisikan ekstensi, kemudian bersihkan jalan napas atau suction, suction mulut dulu baru hidung, kemudian rangsang taktil, kemudian dinilai kembali di apa tuh namanya, disintruk lagi, disintruk apa tuh disintruk tuh. Dikaji lagi usaha napasnya. Kalau bayi belum napas, kasih ventilasi tekanan positif selama 30 detik. Kemudian nilai lagi usaha napasnya. Kalau sudah ada apa namanya, kalau masih belum ada napas, lanjutkan dengan VTP plus kompresi. Tapi kalau sudah ada denyut jantung,
60 kali per menit. Kompresinya hentikan, lanjutkan VTP. Kalau denyut jantungnya udah lebih dari 100 kali per menit, lakukan perawatan pasca resusitasi. Ini muncul. Biasanya yang muncul sampai sini nih. Perawat sudah menghangatkan, mengekstensikan sudah, apa tindakan selanjutnya? Suction. Ini sampai sini. Maksimum biasanya sampai VTP. Ya, maksimum sampai sini. Pertanyaannya, harap diingat. Ini dihafal wajib. Asma, kalau asma lebih ngarah ke pencegahan berulang atau si ibu mengenal faktor pencetus gitu ya kalau asma. Kalau ditanya auskultasi suara napasnya wheezing gitu ya. Nih, tindakannya kalau ditanya tindakan dikasih terapi inhalasi atau dikasih bronkodilator. Penkesnya menghindari faktor pemicu. Gitu kan? Oke, lanjut. Pengkajian, oke ini nggak terlalu lah ya kedalaman takibnya abnormal bentuk bantu napas, asfiksia, mekonium prematur Apgar score, riwayat imunisasi, sumber terpapar, bunyi redup, sumber terpapar sebentar. Demam tadi sudah, wheezing sudah, batu produksi, retraksi dada, cuping hidung sudah, tadi AGD sudah. Masalah bersihan jalan napas kalau ada data mayornya ini. Tidak mampu mengeluarkan dahak. Maka masalahnya bersihan jalan napas. Kalau untuk pola napas, data mayornya pada anak, apa nih? Inspirasi, ekspirasi tidak adekuat atau penggunaan otot bantu nafas. Kalau ada penggunaan otot bantu nafas, cuping hidung, pola nafas. Kalau gangguan pertukaran gas harus ada data AGD sama kayak KMB. Kalau hipertermi biasanya datanya tunggal, yang bermasalah hanya suhunya saja. Oke, tindakannya tindakannya apa? Biasanya nebu tadi sudah ya, tindakannya nebu itu kalau dahak sulit dikeluarkan. Suction pasien tidak sadar atau resusitasi neonatus, fisioterapi dada, dahak sulit dikeluarkan dan sudah dikasih nebu. Kemudian pemberian oksigen kalau masalahnya adalah pola napas. Kompres hangat kalau hipertermi. Kemudian bronkodilator itu pada pasien asma biasanya ya. Oke. Itu paling evaluasinya sama lah kayak KMB ya. Kalau bersihan jalan napas, suara napas. Kalau pola napas tidak ada penggunaan otot bantu napas. Kalau pertukaran gas, AGD-nya hasilnya normal. Kalau hipertermi suhu dalam batas normal. Lanjut, sistem kardiovaskuler. Kalau di sistem kardiovaskuler, kalau muncul dibilang dia penyakit jantung bawaan sianotik atau asianotik, contoh yang sianotik itu PDA atau ya PDA biasanya ya. Kemudian terdapat bunyi jantung murmur, maka masalah perawatannya adalah curah jantung gitu ya. Nah, ini kalau ada data murmur, ini curah jantung. Kalau CRT ini apa? Perfusi jaringan perifer gitu ya. Sesak
saat aktivitas, apa masalahnya? Intoleransi aktivitas. Oke. Kalau ditanya apa yang harus dilakukan oleh perawat pada saat anak sianosis gitu ya, pada PJB, maka tindakannya adalah nices. Kalau nggak nices, squatting. Nices itu lutut ditempelkan ke dada. Kalau squatting, jongkok gitu ya. Itu yang harus diinikan. Kalau anaknya tiba-tiba muncul sianosis. Oke. Nih, kalau muncul tiba-tiba sianosis, kalau dia kurang dari 1 tahun, posisi squatting. Squatting itu lutut ditempelkan ke dada. Kalau lebih dari 1 tahun, biasanya sorry, squatting jongkok, niches itu kurang dari 1 tahun. Si lutut ke dada gitu ya. Itu kalau sianosis. Kemudian di pengkajian ini kardiomegali data eh, curah jantung. Murmur kardiomegali data curah jantung. Kemudian CRT perfusi jaringan perifer. Nah, ini ke perfusi jaringan perifer. Sesak saat aktivitas itu intoleransi aktivitas. Gitu ya. Oke. Itu paling yang muncul. Kardiomegali sama kardiomegali datanya data curah jantung nih. Kemudian masalah curah jantung. Tadi sudah data mayor, ada murmur, kemudian kardiomegali tadi. Intoleransi aktivitas sudah kita bahas tadi. Nah, gangguan tumbuh kembang ini muncul. Datanya tuh memang agak kurang apa namanya? Kawan-kawan kalau nggak susah ambil jawaban ini gitu ya. Kuncinya adalah nggak mampu melakukan keterampilan ya sesuai dengan pertumbuhannya. Maka masalahnya adalah gangguan tumbuh kembang. Misalkan belum mampu duduk, belum mampu berdiri gitu ya. Kayak gitu. Oke, pencernaan. Diare sama kayak KMB. Kalau hanya motilitas usus meningkat, BAB lebih dari 3 kali sehari, konsistensinya encer, masalah keperawatannya diare. Tapi kalau sudah ada dibilang turgor kulit jelek, mukosa bibir kering, mata cekung, gitu ya, maka masalah keperawatannya adalah hipovolemia. Oke. Nah, ini kalau ada data kemerahan di perianal gangguan integritas kulit ya. Kayak kita ini. Kalau hanya BAB 3 kali sehari, konsistensi encer, masalah keperawatan diare. Tapi kalau ada tambahan turgor kembali lambat, masalah keperawatannya turgor kembali lambat, mata cekung, membran mukosa kering, masalah keperawatannya adalah hipovolemi. Kemerahan pada periana, masalah keperawatannya gangguan integritas kulit. Nah, penanganannya, tindakannya adalah rehidrasi cairan. Nah, ini ditanyakan kadang pemenuhan kebutuhan cairan pada diare. Kalau berat badannya kurang dari sama dengan 10 kilo, rumusnya adalah berat badan dikalikan 100. Contoh, berat badannya 10 kilo. Berapa kebutuhan cairan per hari? Berarti 10 dikali 100. Berapa? 1000. Tapi kalau berat badannya antara 10 sampai 20, maka rumusnya adalah contoh berat badannya berapa maunya? 20 gitu kan? 20. Maka rumusnya adalah berat badan tadi berapa? 20 kan? Dikurang 10. Berapa hasilnya? 10 kan? Dikalikan 50, berapa jadi? 500.
ditambahkan dengan 1000. Jadi 1500. Oke. Kalau berat badannya lebih dari 20 kilo, maka rumusnya contoh berat badannya berapa? 25. Maka 25 dikurang 20 berapa? 5. 5 dikalikan 20 berapa? 100. Ditambahkan dengan 1500. Jadi kebutuhannya adalah 1600. Kawan-kawan ingat aja, pokoknya kalau 10 kilo yang ditanya biasanya 10, 20, 25. Kalau 10 kilo kebutuhan cairannya adalah 1000. Kalau 20 kilo kebutuhannya adalah 1500. Itu ya, diingat aja. Hisprung ini muncul terkait hisprung, biasanya yang muncul adalah tanda gejalanya nih. Nah, ini BAB kayak pita. Maka masalah keperawatannya biasanya adalah terkait ini. Ya. Oke. Tindakannya apa? Huknah biasanya atau pembuatan apa namanya? Kolon, apa pembuatan kolostomi gitu ya. Tindakannya. Masalah keperawatan konstipasi. Nah, kemudian Icterus neonatus. Masalah Icterus neonatus, kata kuncinya kawan-kawan perhatikan aja. Kalau dia kekuningan sebelum 24 jam, maka masalah keperawatannya adalah Icterius neonatus. Kalau dia kekuningan sebelum 24 jam dengan bilirubin totalnya lebih dari 15, masalah keperawatannya adalah Icterius neonatus. Gitu ya. Pokoknya perhatikan kalau dibilang pasien kekuningan, kemudian di bawahnya itu ditanya masalah keperawatan, di atasnya itu dibilang pasien anak kekuningan. Nah, lihat waktunya, lihat bilirubinnya. Kalau bilirubin 15 lebih dari 15, kemudian waktu timbulnya kurang dari 24 jam, maka masalah keperawatannya adalah icteric neonatus. Itu tindakannya adalah fototerapi. Tindakannya fototerapi gitu ya. Kemudian tindakan yang lain biasanya derajat Kramer. Pertanyaan tentang derajat Kramer. Derajat 1 itu kepala. Nah, ini nih ada di bawahnya. Derajat 1 kepala sampai leher. Derajat 2 leher sampai badan. Derajat 3 leher. Sorry. 1 kepala leher. Derajat 2 leher sampai badan. Derajat 3 sampai lutut. Gitu ya. Derajat 4 semua tungkai atas dan bawah. Derajat 5 sampai telapak tangannya kuning. Itu derajat Kramer. Ini kadang muncul. Oke, lanjut gizi buruk. Kalau gizi buruk perhatikan aja biasanya lihat dia di bawah KMS ininya warnanya kuning atau merah gitu kan. Biasanya nutrisi kurang dari kebutuhan atau ada penurunan berat badan itu biasanya. Tindakannya adalah biasanya Penkes pemberian nutrisi yang baik dan benar. Kalau di anak perhatikan umurnya ya. Kalau umurnya dia masih ASI eksklusif, berarti tetap diberikan ASI. Tapi kalau dia sudah ini biasa lebih dari 6 bulan, biasanya pemberian makanan tambahan gitu ya Penkesnya. Nah, kemudian pengukuran antropometri, ingat urutannya BB, setelah BB ukur TB, lingkar kepala, lingkar lengan, lingkar dada. BB, TB, LK, LL, LD. Urutannya ya, ingat ya. Oke. Berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, lingkar dada. Oke.
Kalau nutrisi biasanya berat badan terjadi penurunan berat badan lebih dari 10% itu, defisit nutrisi, kemudian hipertermi enggak ya. Kasus diare tadi sudah, embun cekung, mata cekung, dehidrasi tadi sudah ya, turgor kulit sudah, isprung, oke tadi sudah, kolostomi, hiperbilirubin, penentuan derajat Kremer sudah, fototerapi sudah. Nah, yang pada fototerapi biasanya tindakan yang penting pada saat fototerapi adalah tutup mata bayi. Kalau ditanya komplikasi fototerapi apa? Peningkatan suhu gitu ya. Masalah keperawatannya defisit volume cairan itu kalau turgor kulit jelek data mayornya. Ketidakseimbangan nutrisi berat badan turun 10%. Integritas kulit yang tadi perianal. Kemerahan, konstipasi pada hisprung tadi. Icteric neonatus tadi kurang dari 24 jam dengan bilirubin total lebih dari 15 gitu ya. Tindakannya kasih cairan kalau hipovolemi, intravena juga sama. Perawatan kolostomi itu sama kayak KMB ya. Pada hisprung, fototerapi tadi sudah. Kebersihan kulit perianal kalau integritas kulit datanya tunggal ya. Evaluasi mirip lah ya. Kalau hipovolemi tidak terjadi defisit volume cairan. Kalau nutrisi nggak ada gangguan nutrisi sama ini ya, sama konstipasi sama lah. Nah, kalau di integumen materinya campak. Di campak biasanya yang jadi soal adalah yang si ibu takut memandikan ini nih terkait defisit perawatan diri biasanya ya. Colpix. Oke. Ini campak. Morbili. Masuk ke dalam tubuh melalui kontak langsung tenggorokan demam, konjungtivitis, darah mulut, ruam. Oke, belakang menyebar ke seluruh tubuh. Sebentar, saya yang penting-pentingnya aja ya. Imunisasi, oke. Pendekatan, ada ruam, lecet, tanpa kotor masalah, gangguan integritas kulit ya kalau ada ruam. Kemudian defisit, nah ini biasanya defisit perawatan diri. Nggak mampu atau nggak mau untuk mandi ya karena nggak boleh katanya. Apa tindakannya atau menolak perawatan diri? Apa tindakannya? Lakukan waslap ini ya atau menyekat tubuh tindakannya jawabannya. Kalau soalnya biasanya arahnya soalnya ke sini kalau campak ya. Oke, waslap. Oke. Kemudian kejang demam. Kejang demam sama kayak meningitis di KMB. Kalau terdapat kejang, pokoknya kalau kejang demam, perhatikan suhu sama pasiennya mengalami kejang. Suhunya lebih dari 38,4. Kalau ditanya tindakan apa yang dilakukan, miringkan, jauhkan dari benda berbahaya. Sama kayak tindakan kejang pada dewasa ya. Miringkan, jauhkan dari benda berbahaya. Pertanyaannya biasanya kalau masalah keperawatan, kalau pada saat itu anaknya masih kejang, berarti masalah keperawatannya adalah risiko cedera. Tapi kalau kejang demam, kejangnya sudah nggak ada, pada saat itu data tunggal hanya suhunya yang tinggi, berarti masalah keperawatannya adalah hipertermi. Itu ya. Kemudian meningitis sama kejang demam juga ya. Meningitis, gangguan perfusi jaringan perifer cerebral ya. Gangguan perfusi jaringan cerebral sama peningkatan kapasitas adaptif intrakranial. Sama kayak KMB, cuman pada bayi tanda TIK-nya biasanya eh ini nih, kejang, sakit kepala dan penurunan kesadaran. Kaku kuduk, meningitis, Brudzinski positif, Kenningsen positif dan fotofobia. Sama kayak KMB meningitis. Tindakannya penanganan waktu kejang, hisap lendir, cegah cedera biasanya lebih ke miringkan ya. Hisap lendir eh, jarang sih ya. Oke, hidrosepalus kuncinya kalau hidrosepalus kalau lingkar kepalanya lebih dari 40 cm,
Ada sunken eye, spontannya terbuka, tegang, tulang kepala sangat tipis, pena menonjol. Ini masalah keperawatannya penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Kalau pada hidrosefalus atau gangguan perfusi jaringan cerebral sama. Tindakannya apa? Buat vivisan, kolaborasi ya. Kalau datanya ini. Oke. Proses keperawatan, pengkajian, fungsi saraf, tadi Kanningsen, Brudzinski sama kayak KMB pernah. Tanda TIK, fontanel cembung, muntah proyektil, kesadaran menurun. Oke, tanda TIK-nya ya. Lumba fungsi, oke, oke. Diagnosa hipertermi, data tunggal, resiko gangguan perfusi jaringan cerebral. Kalau ada masalah tadi, tanda TIK gitu ya. Resiko cedera kalau pasiennya kejang. Intervensi, tahankan suhu, cegah cedera, tadi miringkan ya. Kolaborasi konvulsan, kalau pada saat itu kejang, tindakannya apa? Kolaborasi pemberian antikonvulsan, kalau ada pilihan itu ya. Perawatan vivisan, obat perekta, integritas kulit, evaluasi oke, enggak. Sistem perkemihan. Kalau di perkemihan, biasa kalau tidak ISK adalah sindrom nefrotik. Sama kayak di KMB, masalah keperawatannya nyeri sama gangguan eliminasi urin. Nyeri pada saat berkemih kayak gitulah. Nah, jawabannya lebih ke ini nih, meningkatkan asupan cairan intervensinya ya. Kalau ISK. Kalau sindrom nefrotik, diperhatikan kalau ada dibilang udem anasarka, maka masalah perawatannya adalah kelebihan volume cairan. Tindakannya adalah batasi cairan sama batasi natrium itu ya. Dietnya diet rendah protein. Oke, anamnesa rasa terbakar. Oh ini tadi tuh infeksi, udem periorbital sudah, papasi lalu hematuri oke sudah. Kelebihan volume cairan juga sudah, udah mana sarka ya. Nyeri, skala nyeri, pola eliminasi tadi kalau pola eliminasi atau gangguan eliminasi urin sama mirip-mirip obstruksi mekanik ya, sulit berkemih. Kalau pola eliminasi sulit berkemih kata kuncinya. Balance cairan, daya terendah natrium tadi sudah. Batasi aktivitas, enggak jarang evaluasi oke. Hematologi, talasemi biasanya ini terkait eh, kalau di KMB itu soalnya terkait transfusi biasanya ya, talasemi ini. HB, masalah keperawatannya biasanya intoleransi aktivitas kalau talasemi. Nih, kalau ada masalah pucat, lemah, berat badan kurang, biasanya konjungtif anemis, nah biasanya lebih ke intoleransi aktivitas masalahnya ya. Oke. Demam berdarah sama kayak di KMB ya, DHF, resiko shock sama resiko perdarahan. Talasemi tadi sudah, trombositopeni sudah di KMB. Perfusi veri, oke, perfusi veri tidak efektif tadi CRT ya. Kemarin sudah, intoleransi aktivitas sudah, hipertermi sudah, perdarahan sudah pada saat di KMB. Intervensinya sama-sama kayak di KMB ya. Ada transfusi sudah di KMB, evaluasi sudah, penginderaan, konjungtivitis sama mirip KMB ya, tetes mata kayak gitu, salep mata mirip, kantung palpebra sama mirip. Nah, cuman kalau yang di otitis media sama-sama kayak di KMB gitu ya. Konduksi sensoriknya mirip, cuman tindakannya yang lebih ini nih. Nih, cara membersihkan telinga. Jadi kalau dibilang
ada cairan keluar dari telinga, apa tindakannya? Jawabannya adalah lap dengan lap yang kering kayak gitu ya. Keringkan kayak gitu jawabannya. Simple. Gangguan persepsi sensori kalau penurunan pendengarannya dan penglihatannya berkurang. Oke, imunisasi. Sekarang, imunisasi perhatikan tabel ini sama rutenya. Coba diperhatikan imunisasi. BCG yang ditanya biasanya dosisnya, rutenya. Ingat, BCG dosisnya 0,05, rutenya intrakutan. Diingat, muncul ini. Diberikan usia pada saat 1 bulan. Gitu ya, 2 bulan. Oke, diingat. Kemudian DPT dikasih umur 2, 3, 4 bulan. Pemberiannya 0,5, rutenya intramuskular. Ini yang saya buletin muncul-muncul di soal. Polio itu sesuai bulan, usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Diberikan 2 tetes per oral gitu ya, sekali pemberian. Kemudian hepatitis itu usia 0, HB0. Kemudian usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Dosisnya 0,5 intramuskular. Diingat itu keluar dan terakhir campak. Campak usia 9 bulan. IM dan 0,5. Oke. Usia kronologis. Kalau usia kronologis kawan-kawan gampang. Tinggal mengurangkan tanggal pemeriksaan dengan tanggal lahir. Contoh tanggal pemeriksaan 21 Januari 2018, tanggal lahir 30 Oktober 2016. Ini contoh ya. 21 kurang 30 bisa nggak? Nggak bisa kan? Kalau nggak bisa, berarti ngambil hari dari bulan ini. 1 bulan ini kita ambil. 1 bulan berapa hari? 30 hari. Nah, coret. Berarti 21. Ini kan 0 bulan. 0 kurang 10 kan nggak bisa. Minta bulan ke sini. 1 tahun berapa bulan? 12. Jadi ini tahunnya berkurang 1. 2018 jadi 2017. 12 kurang 10, 2. Ini jadi 2017. 2017 kurang 2016, 1. Oke, ini muncul, selalu muncul, nggak pernah nggak muncul. Ada yang ditanyakan yang ini? Paham? Yang polio juga muncul tuh, sayang kalau salah. Ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut. Kalau yang prematur sama nggak, Pak? Nah, kecuali yang prematur. Kalau yang prematur, contoh dia prematur usia 36 minggu. Tadi berapa saya bilang? Prematur usia 36 minggu. Ini sama nih, tanggal lahirnya segini, tapi dia prematur usia 36 minggu. Misalkan gitu ya. Usia kelahirannya 36 minggu. Jadi dikurangi lagi hasil ini. Jadi 40 dikurang 36. Tadi kan 36. Maka hasilnya 4 kan. Nah yang ini dikurangi 4 minggu lagi. 4 minggu berarti 1 bulan ya. Jadi 1 tahun, 1 bulan, 21 hari. Gitu ya. Tapi jarang lah disoalkan prematur. Biasanya langsung mudah-mudah kok. Kadang cuman kurangin harinya aja udah dapat hasil. Oke. Nah ini tabel imunisasi. Harap diingat. Ingat aja. Nanti pada saat diaplikasikan pasti ngeh lah. Ini kalau untuk hepatitis, bayi baru lahir, 1 bulan itu BCG sama polio. 2, 3, 4 itu DPT, HB HIV, polio. Polionya polio 1 berarti. Gitu ya. Kemudian 2 bulan. Ingat aja, kalau HB HIV dia turun. Kalau polio dia sama. Itu aja sih kuncinya.
Kemudian KPSP. Kawan-kawan nggak usah ngapalin semua tentang item KPSP. Ingat aja, kalau dia 9 sampai 10 berarti sesuai. Kalau 7 sampai 8 itu meragukan. Kalau kurang dari 7 penyimpangan. Diingat, ini diingat. Karena soalnya nggak akan terlalu mendetail, lebih ke sini hasilnya. Ya, 9 10 sesuai, 7 8 meragukan, kurang dari 7 itu resiko penyimpangan. Ingat-ingat. Kemudian BBLR. Kalau BBLR lebih ke hipotermi masalahnya. Perhatikan aja kawan-kawan. Kalau BB-nya, berat badan lahirnya kurang dari 2.500, kemudian suhunya kurang dari 37,5, maka masalah keperawatannya adalah hipotermi. Tindakannya adalah hangatkan. Bagaimana caranya? Boleh di inkubator atau dengan ajarkan teknik metode Kang Guru, skin to skin itu ya. Oke, itu kalau BBLR nih, kalau nggak inkubator Kang Guru, soalnya lebih ke sana ya. Untuk pemberian nutrisi kuncinya kayak gini. Kalau refleks hisapnya jelek, kasih ASI melalui OGT. Tapi kalau refleks hisapnya bagus, susui langsung gitu ya. Oke. Nih, pemberian ASI OGT itu kalau refleks hisapnya jelek. Langsung kalau refleksnya bagus. Refleks menghisap sama menelannya bagus. Itu langsung aja rawat gabung. Hospitalisasi. Hospitalisasi kuncinya lihat aja umur pasiennya. Usia preschool, usia sekolah, atau remaja. Apa yang menyebabkan respon hospitalisasi? Perpisahan teman sebaya, takut lingkungan baru, perpisahan dengan orang tua, atau apa? Jadi jawabannya ngarah ke sana gitu ya. Oke. Respon hospitalisasi bermacam-macam. Pertama, tahap protes. Kalau tahap protes dia masih ngamuk, jerit-jerit gitu ya. Tapi kalau tahap putus asa dia tampak tenang. Oke, tapi minatnya berkurang. Tahap menerima dia mulai tertarik dengan lingkungan yang baru. Hanya 3 tahapnya. Oke. Tindakannya rooming in kalau dia takut perpisahan dengan orang tua. Partisipasi orang tua dan keluarga kalau dia takut apa namanya? Pokoknya pengen bersama dengan keluarga gitu kan. Oke, ruang perawatan seperti suasana rumah minimalkan tindakan invasif. Ah, ini mah gampang lah bisa di ini. Bisa ditebak lah. Yuk kita bahas soal. Apa data yang perlu dikaji lebih lanjut pada kasus? Jawabannya apa? Cubitan kulit perut. Iya. Untuk mengecek turgor kulit pada atau menilai dehidrasi pada anak, MTBS adalah dengan cubitan kulit perut. Pintar. Masalah keperawatan? Apa masalah keperawatannya? Bersihan jalan napas. Betul. Data mayornya apa? Sputum Per- kental, ronki, itu ya. Iya. Persihan jalan napas. Pintar. Tindakannya? Apa tindakannya? Apa jawabannya? Ya. Apa jawabannya? Inhalasi. Iya, Inha.
Inhalasi. Kenapa sulit mengeluarkan Dahak. sekret? Benar. Inhalasi. Pintar. Inhalasi ya. Oke, sulit mengeluarkan dahak. Oke, saya coba soal yang sinersinya. Sebentar. Sebentar. Sebentar ya. Yuk, silakan. Berapa kebutuhan cairan? Silakan hitung. Saya tunggu. Berapa berat badannya? 16. Kalau 16 itu berarti pakai rumus yang 10 sampai 20. Ayo, gimana? Berapa? Kalau ini nggak di waktu, sok silahkan. Apa jawabannya? Berapa jawabannya? Ya, saya kasih rumusnya lah kalau lupa. 10-20 tuh rumusnya 1000 ditambah berat badan dikurang 10 dikalikan 50. Yuk, berapa jawabannya? Berapa? 1200. Wait, hati-hati. Berat badannya berapa tadi? 6, 16. 16 kurang 10 berapa? 6. 6 dikali 50? 300. 300. 1.300. Iya, 1.300 ya. 1.300. Bukan 1.200. 1.300. Iya, 1.300. Oke. Pengkajian tambahan utama. Apa jawabannya? Ini muncul loh. Pintar, turgor, kulit. Menentukan kondisi dehidrasi kan? Ya. Apa masalah keperawatan utama? Kebersihan jalan nafas. Hmm? Itu lemah batuk.
hati-hati. Eh, Kalau lubang batuk harus ada wheezing, ronki. Kalau mau bersihan jalan napas itu harus ada wheezing, ronki. Ini nggak ada kan, cuman batuk aja. Ansietas, Pak. Tapi hipertermi. Hipertermi, lihat Oh iya. data tunggal. sama dua. Aduh, Ya Allah, hipertermi. Pinter. Oke. Evaluasi. Pak. Iya, suhu tubuh membaik. Baik. Oke, data tunggal ya. Yang masalahnya cuma suhu aja ya. Oke. Iya, Pak. Ingat pokoknya kalau dia mau hipertermi suhunya pasti di atas 38. 39. Dia pasti ke hipertermi. 5. Topik penyuluhan. Ini muncul nih. Penanganan kejang di rumah enggak ya? Penanganan kejang demam di rumah. Betul, penanganan kejang Kejang demam demam di rumah. di rumah. Pintar. 6. Rencana tindakan. Rencana tindakan. Ronki. Sputum. Tuh, apa jadi? Nebulizer, Pak. Berikan terapi Benar, nebu. biar Laser, benar, benar. dirawat pada betul kan? Terapi inhalasi. Jangan batuk efektif karena anak ya. Anak. Soal anak, awas hati-hati. Bedakan. Kalau Ini KMB hasilnya, Bu, benar ya. batuk efektif. Ini anak. Benar. Tapi kalau saya yang terapi nebulizernya naik ke atas nih. Perawat sudah ngasih terapi nebulizer tapi dahak masih sulit dikeluarkan. Jawabannya apa? Fisioterapi dada. Benar, fisioterapi dada. Bagus. 7. Langkah selanjutnya. Cek Apa? Mana? A, B, C, D, E. D. Iya, masukkan obat ke cangkir. Iya. Ya, Cangkir. Nemo termasuk lebih arah baru ke sana ya. cek Kalau ke sudah fungsi, memposisikan, ini baru masukkan cek obat. Ini nih, yang D ya. Ya. Oke. 8. Masalah keperawatan. Ini udah jelas nih. Defisit nutrisi. Iya, pinter. Nutrisi kan berat badan aja kan datanya kan? Iya, nutrisi. nutrisi. 9. Mana? Mana? Apa jawabannya? A ya, Pak. Iya, A. Benar. Baru posisikan kan? Hubungkan selang oksigen ke humidifier. Kalau sudah hubungkan, cek cek aliran. Baru atur sesuai. Oke. Itu sudah anak.
kita lanjut. Udah. Saya kasih soal latihan yang setelah anak apa nih? Maternitas ya? Maternitas belum kan? Iya, Pak. Belum. Oke. Saya kasih soal latihan maternitas. Nanti kawan-kawan kerjakan untuk soal latihan maternitas ya. Nah, besok kita bahas dan materi, oke? Saya kirim link-link yang maternitasnya ya. Ya, Pak. Boleh Iya, Pak. dikerjakan. Pak, rekamannya nanti dikirim ya, Pak. Tadi saya tertinggal 1 jam. Siap, nggak apa-apa ini Iya, langsung Pak. nunggu convert. Ini ada 2 rekaman, nanti saya kirim Iya, linknya. Pak. Oke, Makasih, Pak. sip. Nanti kalau ngantuk bolehlah pagi-paginya ngerjain ya yang ininya soal latihan maternitasnya. Agak lumayan banyak. Iya, Nanti Pak. kita bahas Oke, Pak. materi. Oke, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Yo, sama-sama.